Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Priana, calon juru penggerak angkatan 5 dari SDN Kebagusan 02 Pagi, Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan tentang refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita merefleksi dan memberikan kesimpulan, kita harus tahu dulu nih pemikiran pokok filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso Suntolodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. 2. Sekolah ibarat ladang, guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah benih. Yang ketiga, budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. 4. Bermain adalah salah satu tuntutan jiwa anak sehingga permainan yang mendidik sangat diperlukan. 5. Pemahaman minat dan bakat siswa karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik. Sekarang saya akan membahas terlebih dahulu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ingarso Suntolodo ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani dapat diartikan di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan bagi tumbuhnya kembang anak. Menuntun mereka menjadi anak yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Selanjutnya, filosofi yang kedua yaitu sekolah ibarat ladang, guru adalah petani yang menanam, dan siswa adalah benih. Yang diharapkan dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara kreatif dalam mengajar, bersabar dan ikhlas untuk menghasilkan siswa penerus bangsa yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Filosofi yang ketiga yaitu budi pekerti dalam proses pendidikan. Budi pekerti yang dimaksud adalah upaya untuk membentuk perilaku siswa yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan nilai norma dan moral bangsa Indonesia. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswinya dalam mengembangkan budi pekerti dan dapat menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada siswa-siswinya. Karena budi pekerti bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, filosofi yang keempat yaitu bermain adalah salah satu tuntutan jiwa anak sehingga permainan yang mendidik sangat diperlukan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegritaskan dengan bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar selalu mengandung nilai-nilai pendidikan baik sisi fisik maupun psikologis, agar berkembang secara teratur berdasarkan prinsip tumbuh kembang anak secara alami. Contoh bermain sambil belajar salah satunya yaitu permainan tradisional yang dimana anak-anak mengetahui dari daerah mana permainan tersebut dan juga mengajak anak-anak untuk melestarikan kebudayaan. Filosofi yang terakhir yaitu pemahaman minat dan bakat siswa karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik. Pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidik itu menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya dan memberikan kebebasan agar dapat mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya. Tapi juga perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya tidak kehilangan arah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Fungsi guru yaitu sebagai penuntun agar anak bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan isi dan irama.
Apa sih itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa pendidikan yang berorientasi pada lingkungan sosial, budaya, dan seni yang berada di lingkungannya, baik dalam kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Salah satu lainnya yaitu setiap anak sudah membawa sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa menghapus sifat dasarnya. Yang bisa kita lakukan adalah membimbing mereka dan mengarahkan untuk membentuk perilaku siswa dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak. Kodrat zaman adalah berkaitan dengan isi dan irama, artinya pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Kita sebagai pendidik harus mengetahui keterampilan siswa sesuai dengan zamannya, di mana pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memenuhi keterampilan abad 21, terutama perkembangan teknologi. Elaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara adalah dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan irama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Menurut buku Ki Hajar Dewantara tahun 2009 halaman 21. Maka dari itu, Merdeka Belajar adalah filosofi yang mendasari proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia, di mana program-program Merdeka Belajar adalah sekolah, murid, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif. Semangat Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan ini juga diperkuat dengan tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Ayo, ada yang tahu nggak apa maksud profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Sebelum mengenal modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang biasa saya lakukan di dalam proses pembelajaran adalah penerapan konsep materi mesti mengejar target penilaian harian, RTS, PAT, harus di atas tataran kelas dan sekolah. Yang kedua, pendidikan masih berpusat pada guru tanpa melihat karakter minat dan bakat siswa. Yang ketiga, pembelajaran terfokus kebutuhan kompetensi sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, memberikan hukuman pada siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas. Yang kelima, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat. Setelah mengenal modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi proses pembelajaran di sekolah yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu 1. Menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan bakat minat dan kebutuhan. 2. Pendidikan harus berpusat pada siswa. Dan 3. Pendidikan juga harus menyenangkan.
Keempat, memberikan kesempatan pada murid untuk berpikir secara kreatif, percaya diri, dan mengembangkan bakat dan minatnya. Kelima, melibatkan siswa, warga sekolah, dan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pemikiran pokok Ki Hajar Dewantara menjadi acuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang menuju merdeka belajar. Pendidikan inilah yang dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya, di mana fungsi guru yaitu sebagai penuntun. Penuntun agar anak bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun kodrat anak, peran pendidik sangat penting. Pendidik itu menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tetapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya dan memberikan kebebasan agar dapat mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya, tetapi perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya tidak kehilangan arah. Belajar bisa dilakukan di mana saja, sesuai dengan konteksnya, dan pendidik harus mampu mengembangkan kompetensi dirinya dan beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta juga harus memiliki motivasi yang kuat, berkomitmen untuk menjadi guru yang lebih baik dan mempunyai banyak cara kreatif dalam mengajar, bersabar dan ikhlas untuk menghasilkan siswa penerus bangsa yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Demikian paparan yang sudah saya sampaikan tentang refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu dan semangat.